Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk kegiatan pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama Pak Kirom, di mana Pak Kirom akan menjelaskan materi tentang fikih, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat dan makmum masbuk. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang hal-hal yang membatalkan sholat, di mana sholat itu merupakan salah satu ibadah wajib untuk dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Terlebih, sholat merupakan rukun Islam kedua. Sebuah hadis menyatakan bahwa betapa pentingnya sholat bagi setiap umat Islam. Dalam melaksanakan ibadah sholat, kita harus memperhatikan beberapa perilaku atau tindakan yang membatalkan sholat. Penting untuk dilakukan agar sholat sah dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238 yang bunyinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya adalah peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Yang selanjutnya adalah sesuatu yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Yang pertama itu adalah berbicara dengan sengaja. Kata-kata yang layak digunakan untuk berbicara kepada orang lain, baik berhubungan dengan kemaslahatan sholat ataupun tidak. Contohnya adalah ketika kita sedang sholat, kemudian ada teman kita yang sedang lewat, dan dengan sengaja kita memanggil teman kita dengan bahasa yang dapat dimengerti, ataupun dengan isyarat berdehem saja, itu dapat membatalkan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah gerakan besar yang banyak dan terus-menerus melebihi 3 kali gerakan dengan sengaja ataupun lupa. Sedangkan gerakan anggota badan yang kecil maka tidak sampai membatalkan sholat, seperti contoh menggaruk anggota badan dengan tangan dan melebihi 3 garukan, maka dapat membatalkan sholat. Kecuali dengan anggota badan yang kecil dengan menggunakan jari telunjuk, maka tidak membatalkan sholat meskipun gerakannya melebihi 3 garukan. Kemudian yang selanjutnya adalah hadas kecil, seperti contoh mengeluarkan angin ketika dalam keadaan sholat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hadas besar, seperti contoh anak perempuan yang sedang mengerjakan sholat tiba-tiba mengeluarkan datang bulan atau yang disebut dengan darah haid. Kemudian yang nomor 5 itu adalah terkena najis. Contoh seandainya pakaian kita kejatuhan najis yang kering, kemudian kita langsung mengimbaskan pakaian kita seketika, maka sholatnya tidak batal. Apabila najisnya dibiarkan, maka sholat kita menjadi batal. Kemudian yang selanjutnya itu adalah terbukanya aurat dengan sengaja. Jika tiupan angin membuka auratnya, kemudian ia langsung menutupnya kembali seketika, maka sholatnya tidak batal. Akan tetapi jika dibiarkan, maka sholatnya menjadi batal. Kemudian yang selanjutnya itu adalah merubah niat. Seperti contoh hendak mengangkat jemuran ketika mau turun hujan. Meskipun tidak jadi hujan, akan tetapi sholat kita tetap batal. Kemudian yang nomor 8 itu adalah membelakangi atau berpaling dari kiblat. Seperti contoh memposisikan kiblat di belakang punggungnya, atau ketika kita sedang salam, kemudian dada kita ikut mengarah menoleh seperti apa yang kita kerjakan salam tersebut, maka sholat kita akan menjadi batal. Kemudian yang selanjutnya itu adalah makan dan minum.
baik makanan dan minuman itu banyak ataupun sedikit, kecuali tidak sengaja menelan sedikit sisa makanan yang ada di mulut kita. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tertawa. Sebagian ulama mengungkapkan dengan bahasa talqi atau tertawa terbahak-bahak. Kemudian yang selanjutnya itu adalah murtad. Murtad adalah memutus Islam dengan ucapan atau perbuatan. Itulah sesuatu yang membatalkan sholat, yang di sini ada 11 perkara. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kita akan belajar tentang tata cara menjadi makmum masbuk dalam sholat berjamaah. Sholat itu adalah ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian sholat merupakan tiang agama dalam rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Makmum masbuk itu adalah salah satu istilah dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Makmum masbuk adalah makmum yang terlambat datang saat sholat berjamaah. Sederhananya, makmum masbuk tersebut bergabung sholat berjamaah, namun imam sudah memulai sholat. Untuk makmum masbuk ada cara berbeda yang harus dilakukan. Penting bagi umat muslim untuk memahami tata cara menjadi makmum masbuk agar kedepannya tidak terjadi kesalahan yang membuat sholatnya menjadi tidak sah. Di antara kesalahan yang sering adalah makmum masbuk langsung menyusul gerakan imam tanpa melakukan takbiratul ihram terlebih dahulu. Kesalahan ini terbilang fatal karena gerakan sholat harus dimulai dari takbiratul ihram yang merupakan bagian dari rukun sholat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hukum sholat berjamaah bagi makmum masbuk. Bagi makmum masbuk terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, memantapkan diri bahwa sholat yang dilakukan tetap sah sehingga tidak perlu lagi ada keraguan saat melaksanakan sholat. Menurut mazhab Syafi'iyah memperbolehkan melaksanakan sholat fardu dengan bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Demikian sebaliknya, orang sholat fardu juga sah untuk bermakmum kepada orang yang sholat fardu lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah boleh seorang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah dan orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat fardu dalam sholat yang lain berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tata cara sholat makmum masbuk. Ketika makmum masbuk dalam keadaan shaf sholat berjamaah, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Jika masuk saat imam berdiri sebelum ruku, yang dilakukan makmum masbuk adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan penanda masuknya seseorang pada waktu akan mengerjakan sholat. Takbiratul ihram merupakan rukun qauli atau rukun yang berupa ucapan yang dengannya seseorang telah masuk dalam rangkaian ibadah sholat dan diharamkan melakukan apapun yang bisa membatalkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram, jika ada di 2 rakaat pertama sholat syiriyah atau sholat yang bacaannya di dalam hati, hingga di rakaat ketiga dan rakaat keempat, makmum bisa membaca surat Al-Fatihah. Adapun di 2 rakaat pertama, sholat jahriyah atau sholat yang bacaannya dibaca keras, maka tidak ada kewajiban membaca Al-Fatihah karena makmum diwajibkan untuk mendengarkan bacaan imam. Kemudian yang selanjutnya itu adalah membaca surat pendek. Setelah membaca surat Fatihah, maka dilanjutkan dengan membaca surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, seperti contoh surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas dan lain sebagainya. Surat pendek dibaca jika ada di 2 rakaat pertama sholat siriyah. Adapun di 2 pertama sholat jahriyah, maka tidak ada kewajiban membaca Al-Fatihah. Demikian juga jika ada di rakaat ketiga ataupun keempat, maka cukup membaca Al-Fatihah dan tidak dianjurkan untuk membaca surat pendek. Kemudian yang selanjutnya itu adalah
mengikuti gerakan imam. Setelah membaca surat pendek, kalian bisa mengikuti gerakan-gerakan imam selanjutnya hingga selesai. Jika setelah itu ruku, maka kamu mengikuti gerakan ruku. Begitu juga dengan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bangkit ketika ada rokaat yang terlewat. Jika ada rokaat yang terlewat, maka ketika imam sudah melakukan salam, kita harus kembali bangkit melanjutkan rokaat kekurangan kita. Misalnya ketika sholat isya, kita baru masuk di rokaat kedua, namun imam sudah salam, maka kita melanjutkan 2 rokaat lagi sendirian hingga rokaat sholat kita menjadi sempurna. Namun jika masuk saat imam berdiri setelah gerakan ruku, maka yang dilakukan oleh makmum masbuk yakni sebagai berikut. Yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Seperti saat imam berdiri sebelum ruku, makmum masbuk juga melakukan gerakan dan bacaan takbiratul ihram. Kemudian yang selanjutnya itu adalah takbir intikal. Takbir intikal adalah takbir ketika berpindah gerakan sholat. Melakukan takbir intikal hukumnya sunnah. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum takbir. Selain takbiratul ihram atau takbir intikal menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat kedua hukumnya wajib, merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Kemudian pendapat ketiga itu hukumnya wajib pada sholat fardu, namun sunnah pada sholat sunnah. Ini pendapat yang lain dari Imam Ahmad. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengikuti gerakan imam. Jika imam melakukan ruku, maka kita harus ikut ruku. Jika imam duduk di antara 2 sujud, maka kita juga ikut duduk di antara 2 sujud. Dan begitu seterusnya hingga saat sholat selesai. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bangkit ketika ada rokaat yang terlewat. Jika ada rokaat yang terlewat dan imam telah selesai dan mengucapkan salam, maka kita harus bangkit melanjutkan kekurangan rokaat kita. Itulah yang Pak Kirom jelaskan tata cara sholat makmum masbuk. Mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, khususnya manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, dan manfaat di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.